Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Latifa dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0479133835. Untuk video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah basis data. Untuk tugasnya ini melakukan praktikum, yaitu kegiatannya transaksi dan basis data terdistribusi. Dari panduan yang sudah dikirimkan oleh tutor, di sini saya sudah mengaktifkan XAMPP-nya dan juga sudah membuka localhost PHP MyAdmin. Untuk dapat melakukan transaksi, basis data MySQL harus dapat mendukung salah satu storage engine, yaitu InnoDB atau DBD. Pertama kita cek dulu apakah di database rumah sakit ini support, yaitu sudah support ya, InnoDB dan InnoDB saja. Selanjutnya kita akan melakukan beberapa perintah di database tersebut. Yang pertama itu yaitu commit. Pada tabel pasien pertama ini kita buka, dan sebelumnya saya sudah memasukkan nama pasien, jenis kelamin, penyakit, dan nomor handphone. Di sini ada 2 data. Kemudian untuk melakukan commit ini kita akan masuk ke dalam database-nya dulu. Kemudian ke bagian rutin, create new rutin. Nama rutinnya kita kasih nama transaksi 1. Untuk parameternya ini kita drop dulu. Kemudian untuk sintaknya itu transaksi 1. Ini gunanya untuk menambahkan data. Oke, transaksi 1 sudah dibuat. Mari kita panggil terlebih dahulu. Oke, hasilnya sudah terlihat. Untuk transaksi 1 yaitu sudah keluar. Tetapi di dalam tabel pasien bisa kita lihat penambahan nama pasiennya belum terlihat. Nah, ini dijelaskan dari hasil transaksi 1 melalui SQL itu, hasilnya itu belum terlihat, belum masuk ke dalam tabel pasien. Untuk artinya apapun perintah yang disimpan pada transaksi jika belum commit, itu tadi kan belum kita masukkan untuk sintak commitnya, maka data tidak akan masuk ke dalam tabel basis data. Supaya data tersebut masuk ke dalam tabel pasien, maka dalam perintah transaksi 1 itu harus dimodifikasi dengan menambahkan commit. Di sini dijelaskan untuk membuat transaksi 2. Caranya sama, yaitu masuk ke database rumah sakit, kemudian ke rutin, lalu create transaksi 2. Parameternya sama, kita hapus.
Di sini di transaksi 2 sudah kita masukkan sintaks commitnya, kemudian kita go. Oke, transaksi 2 sudah dibuat, kemudian kita panggil kembali. Di sini memang sudah terlihat untuk penambahan datanya. Sekarang kita cek ke tabel pasien apakah sudah terlihat. Oke, di tabel pasien ini untuk penambahan datanya sudah terlihat, berarti berhasil untuk komit tersebut. Yang kedua yaitu ada rollback. Rollback ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem, namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum komit. Di sini kita coba untuk masukkan sintaksnya pada transaksi 3. Masuk ke dalam database rumah sakit, kemudian rutin, kita buat untuk transaksi 3. Transaksi 3 sudah berhasil dibuat. Seperti sebelumnya, kita panggil terlebih dahulu. Oke, di sini tidak terjadi apapun untuk transaksi 3. Untuk penjelasannya, tidak terjadi perubahan data karena telah dilakukan rollback. Jika ada perubahan data, maka transaksi 3 tersebut tidak memakai rollback. Untuk lebih jelas terkait dengan rollback, maka harus diperhatikan kasus di transaksi 4. Berarti kita harus membuat transaksi baru, yaitu transaksi 4. Masuk ke dalam database rumah sakit, rutin, kita buat transaksi 4-nya. Oke, untuk transaksi 4 ini gunanya untuk menambahkan data untuk data pasien, kemudian di rollback dan update nama pasien yang sudah tersedia di ID pasien 2. Sebelumnya itu kalau nggak salah nama ID pasien 2 itu atas nama Ella. Coba kita buat transaksi 4, kita panggil. Sudah berhasil, dan nama pasien sebelumnya itu namanya Ella sudah berganti menjadi Septir sesuai dengan transaksi 4 tadi. Kenapa penambahan nama pasiennya itu tidak terjadi? Itu karena sebelum update itu ada rollback, jadi tidak dijalankan.
Selanjutnya itu di sini ada checkpoint. Checkpoint itu tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang sebelumnya itu, perintah rollback itu kan untuk membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi itu belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Di sini ada 3 buah data untuk rollbacknya. Kita coba buat untuk transaksi 5 dengan diisi 3 data ini ya. Di sini ada 3 data, yaitu data pasien yang ID 4. Tadi kan sempat ke rollback di transaksi 4, ini kita masukkan di transaksi 5, kemudian ID pasien 5 dan ID pasien 6. Oke, sudah terpanggil. Kita coba cek di tabel pasien. Oke, sudah sama. Ini untuk ID pasien 4 dan 6 sudah ada. Kenapa nomor 5 itu nggak masuk? Karena di sini bisa dijelaskan untuk ID pasien yang 5 tadi itu nggak masuk ke dalam basis data karena itu di rollback untuk sintaksnya ini. Nah, ini ada rollback di sini, berarti yang tadi ID pasien 5 itu enggak masuk ke dalam basis data. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam mengerjakan tugas 3 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.